Selamat malam Pak. Saya atas nama Yohanes Baptista NIM 0832400013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Baik, dalam mempelajari perkembangan peserta didik, tentu harus dikaji terlebih dahulu definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas poin yang pertama, yaitu definisi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu definisi dari pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu perubahan secara kuantitatif atau biologis pada fisik manusia yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan panjang lengan karena faktor-faktor dari dalam dan luar manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam manusia misalnya seperti gen dan hormon, dan dari luar manusia misalnya seperti lingkungan, contohnya makanan, minuman, aktivitas, cahaya, suhu, dan oksigen. Yang berikut definisi dari perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan kualitatif yang berfungsi untuk mencapai penyempurnaan fungsi psikologis dalam menunjukkan cara peserta didik tersebut bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita bahas dari ciri-ciri pertumbuhan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari pertumbuhan. Yang pertama, suatu proses pertumbuhan dapat diketahui dan dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, perubahan yang telah terjadi tidak dapat kembali seperti semula. Yang ketiga, adanya penambahan ukuran fisik. Dan yang terakhir, perubahan pertumbuhan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, ciri-ciri dari perkembangan. Yang pertama, terjadinya proses perkembangan secara bertahap dan terstruktur mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Yang kedua, gen, kematangan, dan lingkungan mempengaruhi proses penambahan perkembangan. Yang ketiga, perkembangan yang terjadi pada setiap individu secara bertahap, berhubungan, dan sistematis berpengaruh pada fisik, sifat, dan karakter seseorang. Yang berikutnya, terdapat beberapa perkembangan dan kematangan masing-masing dari bagian fungsi-fungsi organisme. Dan yang berikut, masa kanak-kanak, proses perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan dewasa. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu prinsip-prinsip dari pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Hurlock, terdapat beberapa prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah dasar-dasar pemulaan adalah sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Dan yang terakhir, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Berikutnya, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Mas Ganti, terdapat berbagai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas yang pertama, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik. Yang kedua, pertumbuhan merujuk kepada perubahan ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Yang berikutnya, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Berikut, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Dan yang terakhir, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan. Yang berikut perkembangan. Yang pertama, perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Yang kedua, perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang berikutnya, perkembangan merujuk pada perubahan kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Baik, mungkin hanya itu saja pembahasan materi dari saya. Terima kasih.